Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Sehat? Pagi, Pak. Sehat, Sakit, Pak. Pak. Oke, baguslah. Ini kita mulai di sini ya. Aduh, siapa yang batuk? Jaga-jaga kesehatan ya. Lagi musim sakit ini. Iya, Pak. Mana yang lain? Kita 3 kelas, tapi cuma 12 orang. Ayo, kabarin. Oke, diisi dulu absennya. Masih 16. Bagaimana? Kita mulai aja. Udah bisa dimulai? Atau kita tunggu lagi temennya? Yang isi absen masih 12, diisi dulu.
Selanjutnya, sebelum kita mulai, kalian gimana? Punya komputer kah atau laptop? Siti pakai handphone, Pak. Pemrograman Android susah ya pakai handphone. Ya, minggu depan saya bawa laptop, Pak. Soalnya lagi kerja, saya tadi nggak bawa. Bukan, nggak masalah, nggak dibawa. Cuman kalau ada tugas atau ujian nanti gimana kalau nggak punya? Seperti Oh, ada, Sally. Pak. Ada di rumah. Oh, bentar. Seperti Sally, gimana ada? Sally apa nih? Sally Amanda Tambah. Ada, Pak. Ada. Oke. Yang mana orangnya? Mukanya kok nggak nampak? Ini banyak yang nggak nampak ini. Si Manika, Sally, Anissa, Cynthia. Kenapa lah nggak kalian nampak kan Pak? Takut? Belum mandi? Iya. Bukan Pak, siap Pak. Baru bangun, Pak. Astaga. Udah jam 10 loh. Masa baru bangun. Biasanya kalau cewek jam segini udah siap masak, piring, udah siap mandi. Betul kan? Iyalah. Bapak aja jam 5 udah masak nasi anak bapak. Jam 5 bapak udah masak nasi anak bapak, masak ikannya. Kenapa ya? Karena istri bapak jam 6 udah pergi kerja. Makanya kadang nggak sempat sarapan. Karena belum sempat masak. Siti kerja di mana itu? Sekolah? Iya, Pak. Untuk bantu-bantu bayar uang kuliah lah, ngajar anak TK, Pak. Jadi cikgu juga ya? Iya, Pak. Sebetulnya kalau mau jadi guru yang enak itu ngambil sertifikasinya ya guru PGSD sebetulnya. Siti baru aja masuk, Pak. Karena kan kemarin kan lancar-lancar aja tuh gaji suami Siti. Tapi karena ada pandemi ini jadi dikurangi. Jadi kayaknya biaya untuk sekolah nanti terganggu. Jadi Siti gimana biar nggak ada terkendala. Jadi Siti cari-cari yang dekat rumah gitu, Pak. Untuk sementara aja. Nanti kalau ada lompat seperti anak tangga gitu lah, Pak. Ya udah bagus, nggak apa-apa. Semua gara-gara pandemi memang gitu. Kami aja. Iya, daripada nanti Siti ada kendala biaya kuliah kan, Pak. Jadi Siti nanti masalah. Jadi ya udah bagaimana caranya lah gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi ini cuma 18 orang aja ini. 3 kelas. Lucu kan. Masa 3 kelas cuma 18 orang. Jadi di sini kita masuk ke materi petunjuk, instalasi dan pengenalan editor. Suaranya putus-putus atau bagaimana? Enggak, Pak. Udah jelas. Kalau jelas kita lanjutkan. Maka di sini ada namanya XML, Extensible Markup Language. Jadi XML kependekan dari Extended Markup Language. Ini dikembangkan. Bentar dulu Bapak cek dulu udah rekam belum ini? Oke. Dikembangkan mulai tahun 1996 dan dapat pengakuan dari W3C pada Februari 1998. Jadi teknologi yang digunakan pada XML sebenarnya bukan teknologi baru, tapi merupakan teknologi dari SGML. Sebentar, ada yang masuk. Tapi merupakan turunan dari SGML yang telah dikembangkan pada awal tahun 80-an.
Kemudian dikembangkan lagi menjadi HTML. Ketika HTML dikembangkan pada tahun 1990, para penggagas XML mengadopsi bagian paling penting daripada SGML. Dan dengan berpedoman pada pengembangan HTML, menghasilkan markup yang tidak kalah hebatnya dengan SGML. Oke, kita next aja ya. Nanti bisa kalian baca yang itunya, pengenalannya. Selanjutnya, yang perlu kita install nanti yaitu instalasi Eclipse dan konfigurasi SDK-nya. Jadi, di sini SDK merupakan kebedekan dari Software Development Kit. Android SDK adalah perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi pada program Android. Sebelum itu, kita harus menginstal Eclipse-nya, yaitu sebuah IDE atau kepanjangannya Integrated Development Environment untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Jadi berikut ini adalah sifat Eclipse. Yang pertama ada multi-platform. Jadi ini target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIK, HP-UX, dan Mac OS. Kemudian multi-language. Di sini Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. Namun Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis lainnya seperti bahasa C, C++, COBOL, Python, Perl, dan PHP. Kemudian ada multi-role. Selain sebagai IDE, untuk pengembangan aplikasi Eclipse pun bisa dikembangkan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti dokumentasi tes perangkat lunak. Jadi di sini Eclipse selalu dilengkapi dengan JDT, Java Development Tools, yaitu sebuah plugin yang membuat Eclipse dapat dipakai untuk mengembangkan program Java, serta dilengkapi dengan PDE, Plugin Development Environment, yang bisa dipakai untuk membuat plugin baru. Jadi di sini ada beberapa versi Eclipse yang sudah rilis. Jadi pada modul praktikum nanti di sini ada, bisa kalian lihat. Kemudian kita lanjut untuk aplikasinya. Jadi sebelum membangun aplikasi Android, diperlukan 3 buah file yang harus kalian install. Ketiga buah file dapat diunduh di sini. Jadi klik link ini. Sudah? Inilah dia. Maka yang kita download adalah pertama download Android Studio-nya. Sebentar. Jadi ini programnya agak berat ya. Kalian punya berapa itu RAM-nya? Kalian punya berapa kecepatan RAM-nya? Kapasitas RAM-nya? 4, Pak. Handphone. Ya? 4. 4, Pak. 4 GB. Iya, kalau 4 dia sanggup. Cuman ya sabar-sabar lah ya. Kalau bisa mata kuliah yang udah lewat yang nggak dipakai lagi, di uninstall aja apanya. Mas ya, malas juga. Itu Pak, kalau yang pakai NetBeans bisa Pak? Lain Apa? Siapa yang nanya? NetBeans.
Pakai apa? Pak B? Pakai NetBeam, Pak. Pak B? Pakai notebook. NetBeam. Pak B mana Pak Yang 100? aplikasi NetBeam Bentar dulu. 8.2 itu. Ini yang ngomong siapa? Ada dua nih. Willy. Kenapa ribut kali si Willy nih? Siapa yang bertanya tadi? Kayak gini lah kan. Ada temannya bertanya, dibuka mikrofonnya. Ulangi, siapa yang bertanya tadi? Si Willy ini entah apa di depan. Ngomong sama siapa di tadi? Ayo, siapa tadi yang nanya? Atau Willy yang nanya tadi? Si Fahmi tadi Pak yang nanya. Ah. Apa tadi Fahmi? Itu kalau misalnya berprogramnya pakai Java NetBeam bisa, Pak? Aplikasi NetBeam IDE. Kita ngikuti yang dibuat ketua koordinatornya, Bang. Jadi berhubung koordinatornya ini, siapa yang buat ini? Pak Adli ya. Itulah yang kita ikutkan. Ini kan materi Bapak itu. Yang kemarin udah diteken kontrak kuliahnya? Udah, Pak. Udah. Jadi kita di sini ikuti yang dibuat sama Pak Adli karena beliau ketua koordinatornya. Inilah yang dirancang sama beliau menggunakan pemrograman visual pemrograman Android Studio. Makanya modul kita yang pertama kan ini kan pemrograman mobile Adli Nababan M kan yang di bawah ini. Ya kan? Nah, Bapak itu ketua koordinatornya semester ini mata kuliah ini. Jadi itu yang dibuatnya itulah yang Bapak ikuti. Karena Bapak itu membuatnya berdasarkan kontrak kuliah. Emang mana lebih gampang? Dari Java NetBeam atau dari sini? Bapak nggak pernah coba dari Java NetBeam? Kami biasa buat dari Java NetBeam. Pernah Pak buat dari Java NetBeam, tapi saya masih program dasar Pak. Jadi kita ngikuti yang diminta ketua koordinator aja ya. Iya Pak. Iya. Jadi ini kalau laptop kalian masih di bawah 4 RAM-nya, Bapak kira agak super lelet nanti ya. Minimal 4 dia. Cuman ya bisalah kalian buang program-program yang udah nggak terpakai lagi. Bisa kan? Jadi nanti kalian klik link ini, downloadlah softwarenya dulu. Ketiga file ini sudah include dalam satu folder. Saat mendownload, silahkan sesuaikan dengan tipe sistem operasi komputer. Bapak kira kalau sekarang kita buka kita buka websitenya, biasanya langsung terdetek. Betul nggak? Kalau kalian mau download software, misalnya software printer Canon atau apa gitu kan, langsung sudah terdetek kan? Kita pakai berapa bit laptopnya atau komputernya? Nah, seperti ini langsung sudah terdetek.
Atau kalau tidak terdetek, kalian lihat dah dari sini. Kalian pakai apa? PAM 64 bit atau berapa? Ya. Jadi kita download. Klik download. Tentang download lah. Oke. Kita agak lama, ditunggu dulu. Jadi sambil menunggu itu portnya ini download semua. Nanti bisa kalian coba di sini setting-settingannya ya. Bisa kan? Dicoba nanti di rumah. Jadi kebetulan Bapak baru pertama kali nih dapat mata kuliah ini. Makanya mari kita sama-sama mencobanya ya. Bisa kan? Bisa, Pak. Iya, jadi nanti kita sharingkan di mana apanya gitu. Nah, ini juga contohnya hampir sama seperti pemrograman lain. Kalau kita belajar pemrograman dasar, misalnya Pascal, contohnya apa yang sering dibuat? Hello World kan? Terus kalau kita belajar pemrograman berorientasi objek, yang pertama kali dibuat juga Hello World. Jadi ini juga sama. Pelajaran pemrograman mobile. Yang pertama kali nanti kita buat contohnya adalah Hello World. Cuman dengan cara yang berbeda sesuai dengan aplikasi yang kita gunakan. Ada yang punya kendala mengenai install softwarenya nanti? Nggak punya laptop atau bagaimana? Teresnya gimana? Ada laptopnya? Teresa gimana? Ada laptopnya? Ada, Pak. Oke, RAM-nya berapa? Nyampe 4? Enggak, Pak. Cuman 2 GB, Pak. Waduh. Tapi dicobalah. Tapi hapus program yang sudah nggak digunakan lagi. Misalnya program semester lalu, pemrograman visual, misalnya nggak digunakan lagi, buanglah. Kalau nggak dipakai semester ini, biar ringan. Iya, Pak. Kalau siap gimana? Si Royani ada? Nggak ada laptopnya? Bisa, Pak. Nanti kalau kurang tahu bisa tanya-tanya ke Bapak kan lewat WA. Kalau misalnya ada kendala waktu ngedownload, Pak. Bisa. Nanti dilihat dari sini pun bisa. Tanya Om Google pun bisa. Ya kan? Semuanya sudah lengkap disediakan. Nah, jadi kebetulan ini yang dikasih koordinator filenya. Maka inilah yang kita ikuti. Oke, nanti kalian baca ini. Mana ya, belum di-share screen-nya. Nanti kalian baca yang ini. Sini kan dibuat. Pastikan PC sudah terinstall JDK. Setelah download selesai, berikut adalah cara konfigurasi Eclipse. Jika komputer belum terinstall Java, maka lakukan instalasi terlebih dahulu.
Berarti dia pertama kali ini dulu tadi ya. Berarti kita salah. Ini dulu. Paham? Nanti ini dulu yang kalian download. Kalian install. Kemudian yang ini. Yang link tadi Bapak kasih. Oh, jadi ada dua, Pak, yang mau diinstal, Pak. Iya. Inilah yang kita ikutin apa yang dibuat Bapak ini. Karena banyak cara membuat pemrograman Android ini. Ada dari Flutter. Misalnya kalian lihat nanti Google. Jadi bukan hanya dari sini buat pemrograman Android. Karena Google. Ini juga bisa untuk membuat. Flutter ini adalah produk dari Microsoft. Ini Flutter, beautiful native apps in the record time. Nah, ini. Dan programnya lebih ringan. Karena ini produk asli dari Microsoft. Tapi karena ketua koordinatornya memilih untuk pakai apa namanya? Android Studio. Ya, itulah kita ikuti. Sesuai dengan materi yang sudah dibuat ini. Makanya Bapak nggak berani rombak materi yang dikasih sama ketua koordinator mata kuliah ini. Jadi Bapak kasih bulat-bulat. Cuman Bapak pisah-pisah lah setiap apanya babnya. Bagaimana? Ada kendala yang lain? Ini masih download, lama. Oh sudah. Maka nanti kalau sudah, udah bisa kalian install. Jadi tadi yang pertama disuruh ini kan? Yang Bapak garis merah ini tadi. Yang ini. Ini dulu diinstal. Jadi sini stok trial ya. Trial yang ada. Mana? Kok nggak mau dia ya? Memang gitu ya, banyak iklannya kalau Mediafair. Iya. Bapak Ibu yang masuk ke pertama ketua, ada yang pernah download di Mediafair? Hah? Ini kan nggak mau dia. Ada yang pernah download dia apa Mediafair ini? Enggak, Pak. Bapak, Sini ini yang dibuat filenya. Tapi Bapak download nggak mau. Atau jaringan Bapak? Oh mau dia berarti ya. Nah, 2 kali. Kalau batuk bang, banyak-banyak minum jahe bang. Ya. Iya Pak, lupa matikan. Jangan begadang. Usahakan tidur
Minimal 5 sampai 6 jam. Karena nanti kalau ngedrop gampang kena COVID. Karena Bapak udah korban. Oke, Bapak kira gitu aja lah. Nanti kalian download, kalian install. Downloadnya lama. Ya kan? Yang penting sudah ada di situ. Karena ini aplikasinya cuma untuk menginstal doang. Ikutin. Sesuai dengan yang di materi nanti. Bisa kan? Setting-settingannya. Bisa, Pak. Jadi minggu depan kalau nggak bisa, biar Bapak praktekkan lagi. Karena ini juga Bapak baru pertama kali install ini juga di sini laptop ini. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya sudah. Nanti tolong di rumah dicoba. Atau kalau yang lagi tempat kerja ada wifi, kesempatan lah download softwarenya biar nggak habis kuota handphonenya, ya kan? Atau pas lagi nongkrong, agak-agak dibawa lah laptopnya biar di-download softwarenya. Ya. Oke, gitu aja Bapak kira. Jadi tetap jaga kesehatan biar bisa belajar ya seperti biasa. Cuman sepertinya kita belum bisa tatap muka karena peraturan pemerintah belum mengizinkan anak kuliah karena anak kuliah dominan dengan nongkrong. Ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan ya. Isi absennya jangan lupa. Iya, Pak. Selamat siang semuanya. Bye-bye. Siang, Pak. Yang Pak. Oke, udah bisa bubar. Ingat isi absen. Iya, Pak. Udah, Pak.